up, potong-potong si tinjau lawi. Nah itu tanjakannya, tapi tinggi juga ya emangnya tanjakannya, ya gila emang. Cukup berbahaya sepertinya teman-teman. Pakai bisa lewat si tinjau lawi. Oh, monyetnya gede-gede. Gede tuh, lihat tuh. Oh, no. Oke, halo, selamat pagi teman-teman. Halo. Oke, kita sudah di Kota Padang ya teman-teman ya. Sekarang itu jam 8.41 teman-teman ya, hari Selasa teman-teman ya. Kita nginep di Mocha Guest House namanya ya. Jadi teman-teman bisa cek di Mocha Guest House. Ini ya teman-teman, ini twin ya kan, dua, dapat selimut ya, dapat bantal ya, ini selimut, dapat tisu ya, tisu, terus ada lemari begitu ya, ada jendela ya, dapat TV juga teman-teman, dapat meja juga, ini tempat buat telepon ya, ada gelas juga dua, sama dapat minum, dapat hanger juga dua teman-teman. Ini ada wastafel juga nih teman-teman ya. Nah ini nggak tahu tuh mampet kayaknya. Nah pokoknya ini kayak tong gitu ya, keren lah pokoknya bentuknya dalam ya. Tuh mantep teman-teman ya. Ada water heaternya juga ya. Nih ada showernya, ada toiletnya seperti ini. Bagus banget teman-teman ya, dan ada lampunya juga teman-temannya, bisa dilihat tuh ya. Ya di bagian bawah sama bagian atas itu dapat AC, terus kayak untuk desainnya bagus banget teman-teman. Terus untuk bagian luar juga bisa lihat keluar nih. Keren kan? Tuh, keren banget teman-teman. Cuaca juga lagi terang-terang banget, warna biru ya. Terus ada parkiran juga luas ya. Parkiran motor sih di bawah ya teman-teman ya. Tuh, bagus banget langitnya. Wow, biru banget langitnya. Tuh lihat. Ih, cantik kali memang. Nah, untuk harganya teman-teman ya, di 200.000 malahan. Colokannya banyak ya teman-teman ya. Dan colokan ini, colokan juga ya. Juga di belakang sana juga ada colokan. Kita lanjut keluar aja ya. Kita langsung check out. Oke nih. Selamat pagi teman-teman. Halo. Pagi ya. Panas banget. Kayak hijau. Sebelah kiri. Wow, sepi sekali Kota Padang hari ini. Gila, pagi-pagi. Sepi sekali teman-teman pagi-pagi Kota Padang ya. Kalian bisa lihat di belakang saya juga nggak ada orang sama sekali. Kosong melompong. Ya, untuk cuaca hari ini juga terik banget ya teman-teman, panas banget ya, tapi cerah banget ya, jadi enak sih untuk apa ya namanya ya, jalan-jalan hari ini. Kita langsung tembak aja teman-teman ya ke apa namanya, si tinjau lawi. Oke teman-teman ya, jadi untuk review kamarnya tadi bagus ya teman-teman ya, untuk kamarnya ya bagus banget ya, bagus ya. Jadi walaupun twin tapi bagus banget itu untuk kamarnya, dan ya bersih ya, bersih banget. WC-nya juga mantep banget ya. Terus harganya juga bersahabat juga ya teman-teman ya, untuk 2 orang malahan ya, bukan 1 orang doang, tapi buat 2 orang dapat air minum ya, dapat air panas segala macam. Jadi enak lah gitu loh untuk bisa istirahat di Kota Padang ini. Mungkin lain kali kalau Kota Padang lagi mungkin bakal menginap di sana lagi ya teman-teman ya. Semoga aja harganya tetap gitu ya, nggak naik-naik lagi harganya gitu. Dan ya
Hari ini cerah banget teman-teman, tuh cuacanya sangat-sangat cerah. Jadi ya kita nikmati aja untuk perjalanan hari ini ya. Hari ini kita langsung tembak ke Kresik Tuo teman-teman ya. Jadi sekarang itu jam 9.21 teman-teman. Jam 9.21 pagi ya teman-teman ya. Jadi nanti kita langsung tembak aja ke Kresik Tuo ya. Sekarang kita langsung tembak ke Kresik Tuo tuh sekitar 5 jam 12 menit dari sini teman-teman ya. Nanti kita lewati Tinjau Lawi gitu ya. Sekitar 206 km ya, 200 kilometeran ya. Ya perkiraan nyampe jam-jam 3 sore kalau nggak makan siang. Tapi kan kalau makan siang ya sekitar jam 4 jam 5 sore juga nggak masalah sih teman-teman ya. Kita santai juga sih untuk perjalanan hari ini. Oke, kita keliling-keliling dulu untuk kota Padang ini teman-teman ya. Kemarin kan malam kita udah keliling ya, sekarang kita keliling lagi ya. Kita lihat-lihat keadaan kota Padang. Nah, di depan itu kayaknya Bank Indonesia ya. Iya, wow, tapi keren banget bentuk bangunannya teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat itu bentuk bangunannya tuh, atapnya sih yang keren sih. Jadi di Padang itu ada atapnya keren loh, beneran deh. Maksudnya untuk rumah adat Minang, atapnya yang keren. Keren banget atapnya, kayak apa ya, kayak tanduk kerbau gitu loh. Jadi kayak atapnya berlapis-lapis gitu loh, warna hijau. Tuh teman-teman bisa lihat ya, atapnya tuh kayak berlapis-lapis kayak tanduk kerbau gitu ya. Wow, mungkin identiknya sama kerbau sih paling di apa namanya, di Minangkabau ini. Wow, keren banget ya untuk bentuk bangunannya ya. Nih hotel tuh, gapuranya aja udah keren tuh, lihat. Iya kan? Gapuranya aja udah keren. Oke, kita ambil kiri teman-teman ya. RRI Padang ya, ini kayaknya radio ya, radio. Ya radio nih. Radio Republik Indonesia Padang ya. Jalan pintas teman-teman ya. Dan teman-teman bisa lihat ya untuk keadaan ini hari Selasa teman-teman. Ini sepi banget teman-teman ya, sama sekali nggak ada orang di kota Padang ini ya. Kayaknya orang-orang pada ke ini dah, ke Bukit Tinggi, ke kota-kota lain gitu ya teman-teman ya. Jadi bukan liburannya bukan ke kota Padang gitu ya, tapi ke kota-kota lain ya selain Padang gitu ya teman-teman ya. Ini belok kiri langsung aja lihat harusnya. Oke. Nanti kita sekalian cari pom bensin ya teman-teman ya. Tuh bisa isi bensin hari ini. Dubai smartphone. Oh, sisa 2 teman-teman untuk bensinnya ya. Di nanti kalau kita ketemu pom bensin kita langsung isi bensin aja teman-teman. Jadi untuk keadaan kota Padang seperti ini teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang dari kota Padang juga, pemerintahan kota Padang. Jadi tuh Martabak Kubang 54. Ini yang kemarin bukan ya? Kayaknya kemarin deh itu. Jadi untuk kota Padang seperti ini teman-teman ya. Jadi keadaannya, wah ini ada pom bensin nih, langsung isi bensin lah. Langsung isi bensin teman-teman ya. Kasih. Panas banget teman-teman, gila. Ini kita lurus aja. Oke. Oh, panas sekali teman-teman, beneran deh. Wow, panas sekali teman-teman. Stasiun apa nih? Stasiun Padang, Suzuya. Oh, stasiun kereta ya. Wah, selamat datang di stasiun Padang. Oh, stasiun Padang teman-teman. Nih lewat rel kereta api. Oh, ada keretanya tuh. Wow, asik ya. Cerah banget teman-teman pagi hari ini ya teman-teman. Tapi panas banget. Beneran ini panas pol ini. Nggak tahu berapa derajat ini ya. Coba kita cek ya. Berapa derajat nih? 29 katanya. 29 derajat. Tapi panasnya itu kayak hampir 30 ya teman-teman ya. Buset dah. Panas pol. Kita tetap gaspol aja ke tempat penginapan, ke Kresik Tuo ya teman-teman ya. Jatuhnya ke Kresik Tuo ya, di Jambi ya teman-teman ya. Dan toko-toko teman-teman bisa lihat pada tutup semua ya. Tuh toko ini pun tutup ya, bengkel ya segala macam tutup, sebelah kanan kiri juga
ya, mau apa bengkel-bengkel apapun, klinik Mitra, Sandova, ya, Nimenza, Barber Coffee, minimarket, Singgalang, ya, Shop Drive. Ini Shop Drive buka sih, cuma Pertamina doang yang buka nih. Pertamina iyalah, kalau Pertamina kalau tutup wah, gimana ya, pusing juga. Kalau Pertamina tutup nggak bisa isi bensin, ini dong, mogok dong jalan. Itu ya. Oh, wow, udaranya kita langsung melipir ya teman-teman ya, nggak tahan sama panasnya Sumatera ini ya, panasnya kota Padang, Sumatera Barat ya. Kita langsung melipir ke pegunungan teman-teman ya, biar kita langsung mendapatkan udara-udara segar ya dari pegunungan. Ini panas banget beneran deh. Ini jalan Padang ke Alahan Panjang ya, Lubuk Sikamping ya. Ini kita ambil kanan. Wow. Tapi menurut saya ya, ini Padang ini kota strategis ya teman-teman ya, karena dia berada di pinggir pantai ya, dan belakangnya itu langsung pegunungan teman-teman ya. Jadi mau ke gunung juga deket ya, ke pantai apalagi ya kan, karena kan kota Padang di pinggir pantai gitu ya. Jadi ke mana-mana tuh deket, tempat wisata banyak ya kan, ke gunung bisa ya, ke pantai bisa gitu ya. Di sini juga banyak pertokoan ya, pokoknya lengkap, rumah sakit juga ada ya, pokoknya apapun ada di sini gitu loh. Kotanya besar banget di sini gitu. Makanya nggak jarang orang-orang main ke Padang teman-teman ya. Main ke Padang ya, dekat-dekat pantai, pantainya indah juga ya. Lautnya juga bagus gitu ya, warna biru ya teman-teman ya. Jadi apa namanya, orang juga pengen gitu loh main-main ke Padang gitu ya. Nih Budiman Swalayan tuh gede banget kan, buka lagi dia tuh Budiman ya. Budiman Swalayan itu kayak bisa dibilang kayak hari-hari di Jakarta, kayak Carrefour gitu-gitu ya teman-teman ya. Dan sepi banget teman-teman untuk jalanan hari ini ya, bypass Indarung Solok ya. Kita masih lurus saja. Nih kita belok kiri ya. Jadi untuk apa namanya, cuaca ya, wow, biru banget teman-teman ya, tapi nggak ada awan. Awannya dikit, awannya tidak menutupi matahari. Jadi silaunya itu sangat-sangat silau. Udaranya juga panas banget ini, moga-moga nggak ngantuk ya, takutnya karena semakin panas semakin silau gitu ya teman-teman ya, itu semakin apa ya, semakin bikin ngantuk tuh itu loh, nggak tahu kenapa. Indarung Teluk Bayur ke kanan ya, Indarung ke depan ya. Sampai di sini teman-teman ya, bisa dilihat ya untuk jalanannya cukup sepi ya teman-teman ya, dan kita sudah mendekati ke pegunungan lagi ya. Ini jatuhnya pegunungan yang di belakang kita ini adalah Bukit Barisan ya teman-teman ya. Jadi sepanjang Pulau Sumatera dari ujung dari Lampung ya sampai ke Aceh itu terdiri dari apa, bukit-bukit ya teman-teman ya, yang disebut sebagai Bukit Barisan teman-teman ya. Jadi kenapa Bukit Barisan? Karena mereka bukitnya itu berbaris-baris ya teman-teman. Jadi dia berbaris gitu ya, sejejer ya, selama lintang Sumatera itu ya, ada di bagian barat teman-teman ya. Makanya disebut sebagai Bukit Barisan gitu ya teman-teman ya. Dan teman-teman bisa lihat di depan tuh kayak ada pertambangan ya teman-teman ya, tuh kelihatan banget kayak ada penggalian pertambangan di bagian sebelah sana. Saya nggak tahu teman-teman bisa lihat atau enggak ya, tapi kalau saya lihat tuh ada kayak pertambangan. Nggak tahu apa yang ditambang di situ ya. Karena memang yang saya lihat itu Bukit Barisan itu banyak ini ya, kayak batu-batuan begitu ya teman-teman ya. Jadi kayak apa sih namanya, bisa dibilang tuh kayak tebing-tebing, batu-batu gitu ya. Jadi mungkin bisa dapat penghasilan dari situ, mungkin timah atau yang lain-lain gitu ya. Saya kurang tahu sih batuan apa yang digali, apa yang dicari, apa batu bara atau gimana gitu ya. Tuh teman-teman bisa lihat di situ ya, tuh ya kayak ada pertambangan di bagian sebelah sana gitu ya. Sekarang itu kita sudah masuk ke luar dari
kota Padang ya teman-teman ya. Kita keluar dari kota Padang yang menuju ke pegunungan Bukit Barisan ini teman-teman. Wah tuh kan, ya kan di depan ada kayak pertambangan gitu teman-teman. Ya bisa dilihat tuh kayak apa sih namanya, kayak gali-galian lubang, gali-galian mobil berat gitu ya. Nih pada tutup semua ya toko-toko ya teman-teman ya. Ya ada beberapa yang buka tapi rata-rata sih tutup semua, yang buka cuma sedikit aja ya. Dan udara tetap masih panas teman-teman di daerah sini ya. Panasnya itu minta ampun teman-teman, beneran deh. Ini panas banget, nggak bohong ya. Terik banget teman-teman ya, untuk udaranya sangat-sangat panas banget ini. Nggak ngerti lagi nih kenapa kok sepanas ini gitu loh untuk udaranya, dan suhu mataharinya ampun dah. Apa karena pinggir pantai juga ya teman-teman ya, jadi memang panasnya tuh panas banget ya. Bingung juga kenapa kok panas banget ini. Waduh, bentar ya, kita lihat dulu peta ya. Kita masih lurus terus teman-teman ya. Sudah mulai menanjak teman-teman untuk jalanannya ya. Matahari sih masih tetap terik mungkin ya di daerah sana ya, tapi tetap dingin teman-teman ya. Untuk udaranya sangat-sangat dingin ya, mungkin ya. Jadi nanti kita juga pakai jaket juga biar kita nggak biar nggak gosong ya teman-teman ya, biar nggak terbakar kulitnya ya, karena tangan saya udah terbakar kemarin karena nggak pakai jaket ya teman-teman ya. Jadi ya cukup berbahaya sekali ya. Ini juga masih perih-perih tangannya. Asap knalpot dari bus. Sebelah kanan juga kelihatan pegunungan ya teman-teman, yang sangat-sangat cerah hari ini. Wow, itu kan ada tambang kan sebelah sana. Panas banget teman-teman, beneran. Teman-teman bisa lihat sebelah kiri, itu kayaknya bekas rel kereta api ya teman-teman ya. Tapi sekarang kereta apinya udah nggak dipakai lagi sepertinya, soalnya relnya udah terbengkalai ya. Ini sebelah kiri nih, teman bisa lihat ya. Ini sepanjang jalur ini sebelah kiri, ini rel kereta api teman-teman. Tapi sepertinya nggak dipakai lagi ya teman-teman ya. Ini sebelah kiri nih, jalanan licin tuh ya kan. Kayaknya udah nggak dipakai lagi deh untuk rel kereta apinya, itu jalurnya. Terik sekali teman-teman tuh cuaca hari ini. 100 meter lagi tikungan Sitinjau Lawi. Nah ini udah dekat di Sitinjau Lawi ya teman-teman ya. 100 meter lagi kita sampai di tikungan Sitinjau Lawi ya. Ini nih udah mulai dingin hawa-hawanya ya. Walaupun masih panas terik, tapi udah mulai hawa-hawa dingin teman-teman untuk di daerah sini ya, menuju ke Sitinjau Lawi ini. Jadi Sitinjau Lawi ini termasuk tikungan yang katanya curam ya, tajam banget ya, tuh curam tajam banget. Jadi harus berhati-hati teman-teman ya untuk lewat di Sitinjau Lawi gitu ya teman-teman. Motong-motong. Nah ini udah deket teman-teman sama Sitinjau Lawi teman-teman di depan. Tikungan Sitinjau Lawi itu kan tulisannya hati-hati ya. Ini memang sangat-sangat berbahaya ya teman-teman ya. Lokasi rawat kecelakaan Sitinjau Lawi. Di depan tanjakan panjang, pastikan kondisi kendaraan Anda layak jalan ya. Nih dari depan nih ya, ini udah tikungan tajam nih teman-teman ya, menuju ke Sitinjau Lawi. Nih Sitinjau Lawi ya teman-teman, hati-hati kurangi kecepatan. Nah itu dia udah kelihatan teman-teman tuh, buset, asapnya juga tebal banget nih motor. Harus hati-hati teman-teman ya untuk tanjakan Sitinjau Lawi. Pastikan kendaraan kita juga sangat-sangat bagus teman-teman, kalau enggak sangat-sangat berbahaya ya. Sepertinya kita nggak boleh terlalu di belakang mobil bus itu. Nah ini udah mulai tanjakan teman-teman, banyak tikungan tanjakan, rawan kecelakaan. Sebelah kiri ada sungai teman-teman. Tapi dingin ya teman-teman ya untuk udaranya. Langitnya biru sekali, bagus sekali pemandangannya ya. Tuh 100 meter menuju Sitinjau Lawi.
kita mau coba tanjakannya semengerikan apa sih gitu loh untuk si Tinjau Lawi ini kan. Flyover si Tinjau Lawi. Nah itu tanjakannya. Tapi tinggi juga ya emangnya tanjakannya ya, gila emang. Nih si Tinjau Lawi nih. Wah ini si Tinjau Lawi ini. Cukup berbahaya sepertinya teman-teman. Apa kita bisa lewat si Tinjau Lawi? Salah. Bisa ini mah teman-teman ya. Si Tinjau Lawi. Oh banyak monyet noh. Santai kok. Tak kira semenyeramkan apa. Kayaknya mobil truk sih yang menyeramkan. Itu si Tinjau Lawi itu. Aman sih si Tinjau Lawi. Rame, padat juga. Ini si Tinjau Lawi teman-teman. Tuh. Oke teman-teman, lanjut lagi. Oke, kita udah lihat ya untuk tanjakan si Tinjau Lawi-nya. Keren juga tanjakannya. Sebenarnya biasa aja sih tanjakannya. Nggak tahu ya karena kita pakai motor kali ya. Tapi tadi ada mobil truk, mobil bus, serem juga ya. Lewat atasnya itu agak mengerikan sih. Maksudnya takut nggak nanjak, nggak kuat nanjak gitu loh. Ada dia sempet kayak agak berhenti gimana gitu loh teman-teman. Ya untuk mobil apa namanya, mobil busnya gitu. Jadi cukup mengerikan sebenarnya untuk tanjakan-tanjakan di si Tinjau Lawi ini. Juga kan mengerikan juga nih tanjakannya. Dan ini juga jalan lintas provinsi juga sih teman-teman. Jadi maksudnya ini tuh jalur kuning loh teman-teman ya. Jadi si Tinjau Lawi ini juga menuju ke jalan nasional ya teman-teman ya. Mungkin ke Jambi ya teman-teman ya, atau mungkin ke Sungai Penuh ya, ke Bengkulu juga bisa lewat sini gitu teman-teman. Lewat si Tinjau Lawi teman-teman ya, tanjakan masih terus menerus ya. Ini tanjakan dan ini mobil truk aja, mobil bus aja udah agak kurang kuat ya untuk nanjak. Masih tanjakan teman-teman. Tapi ya untuk tanjakan si Tinjau Lawi ya memang cukup berbahaya untuk mobil-mobil truk ya teman-teman ya. Dan untuk pemotor juga yang punya rem blong, ya rem yang kurang pakem itu cukup berbahaya teman-teman. Nah ini juga tanjakannya juga lumayan nih teman-teman yang ini nih. Nih tanjakan yang di sini juga berbahaya nih yang ini nih. Tapi nggak berbahaya banget, nggak setinggi yang tadi ya teman-teman ya. Ini yang tadi tuh tinggi banget tanjakannya buat apa namanya, buat mobil truk, buat mobil bus juga berbahaya sih. Terus ini kita udah masuk dalam hutan ya teman-teman ya. Wow, keren banget teman-teman untuk Sumatera Barat ya. Memang zona Sumatera Barat tuh memang mantep kali. Nah, asik banget teman-teman untuk belok-belokannya, untuk tanjakannya juga asik banget ya. Tuh, cantik kali memang di sini. Ada burung juga terbang. Tanjakan semua teman-teman di daerah sini ya untuk si Tinjau Lawi. Banyak asap juga teman-teman untuk kendaraan bermotor. Biasa motor-motor yang lama-lama begitu teman-teman ya, kalau ditanjakan ya begitu ya teman-teman ya, keluarin asapnya tebel banget ya. Jadinya merusak udara. Ini juga masih bau teman-teman. Nah ini ada mobil truk ini juga, dia pelan-pelan nih turunnya karena dia takut remblong. Makanya ngantri panjang teman-teman di belakang nih, bisa dilihat ya, ngantri panjang.
Wah, itu kenapa itu? Overheat kali. Ya, ditanjakan. Masih nanjak teman-teman. Dan cukup padat juga untuk mobil truknya juga teman-teman ya. Kita lewat aja teman-teman. Wah iya, ada mobil truk tuh teman-teman di depan, bisa dilihat ya, mobil truknya bawa apa namanya, gas ya, salah Pertamina atau apapun itu ya teman-teman ya. Gas aja teman-teman, lewat samping kiri ya teman-teman, nggak masalah sih. Gas aja nih ya, kiri juga nggak masalah sih ya. Nah, kiri ini ya kan, nah dah lewat dah. Masih nanjak teman-teman ya. Dari sini kita dari Sitinjau Lawi ini udah 4 jam 38 menit 39 menit ya teman-teman ya, 184 kilometer lagi kita sampai di Gresik Tuwo ya, di Jambi, Provinsi Jambi teman-teman ya. Sekarang itu jam 10:11 teman-teman ya. Jadi perkiraan ya kemungkinan sampainya jam 4 sore atau jam 3 sore juga. Masih sore ya teman-teman ya. Enggak menjelang malam juga ya. Apalagi nanti kita banyak-banyak berhenti ya, ambil view bagus-bagus ya teman-teman ya. Untuk di daerah Sumatera Barat ini bagus-bagus banget teman-teman. Sangat-sangat indah teman-teman, beneran deh. Terlalu indah untuk dilihat ini di Sumatera Barat ini. Nggak cukup teman-teman sebenarnya untuk sehari doang ya di Sumatera Barat ini ya, harus berhari-hari sepertinya untuk keliling pesona-pesona di Sumatera Barat ya. Di Sumatera Utara juga bagus banget ya. Nggak bisa tuh teman-teman ya cuma sehari, cuma 2 hari itu kayak nggak cukup deh teman-teman ya. Harus kayak misalnya kalau emang benar-benar mau keliling semua ya teman-teman ya, itu kayaknya perlu seminggu deh ya, 5 hari lah kalau nggak mau paling cepet itu 5 hari. Ini tinggal kita potong aja teman-teman. Ayo agak ngebut dikit ya. Nah, naik dikit ya kan. Iya. Kan naik dikit. Iya, bagus banget teman-teman ya untuk pemandangannya ya, sangat-sangat indah ya. Tapi panas terik, panas banget teman-teman. Tapi mendingan begini ya teman-teman daripada hujan ya. Kalau hujan ya repot loh beneran, apa jalan licin ya, belok-belok begini ya. Tapi mendingan panas begini ya teman-teman ya, daripada apa namanya hujan-hujan gitu ya. Itu kan susah ya kalau hujan-hujan ya. Dan tanjakan di sini banyak banget teman-teman. Sitinjau Lawi ini kayaknya Sitinjau Lawi itu bukan cuma yang tadi doang, tapi banyak ada yang ini juga. Ini kan juga Sitinjau Lawi ini namanya nih pasti ya kan. Ini juga tanjakan lagi teman-teman ya. Jadi benar-benar tanjakan terus teman-teman ya, nggak ada henti-hentinya ini tanjakan ya. Ini seperti puncak pas ya teman-teman, bisa dilihat ya tuh. Tapi masih panas ya teman-teman ya untuk daerah sini ya, walaupun udah kita tanya-tanyakan terus ya. Tuh, masih panas teman-teman untuk udaranya. Mungkin kalau udah deket-deket gunungnya ya teman-teman ya, baru dia dingin teman-teman, dingin banget gitu ya. Terik banget teman-teman ya untuk cuacanya. Wow. Ada tanah longsor juga teman-teman, sebelah kiri tadi teman-teman bisa lihat tanah longsor. Banyak pengguna Matic juga teman-teman untuk kendaraan di sini ya. Untuk motornya juga pakai Matic teman-teman ya. Padahal sebenarnya kalau untuk tanjakan-tanjakan begini untuk Matic sih cukup berbahaya ya teman-teman ya, karena dia nggak punya apa sih namanya. Nah, ini cukup berbahaya. Nah, itu cukup nggak mau nanjak dia tadi itu yang 4 BL. Ini juga nih. Ini kenapa ini nggak tahu deh. Tanjakan terus teman-teman ya, dan cukup ramai teman-teman ya kalau bisa dilihat ya untuk pengguna jalan di sini ya. Cukup ramai ini pengguna jalan teman-teman.
Makin tinggi teman-teman tanjakannya. Ditinjau Lawi. Ini tanjakannya memang mantap. Mantap kali memang tanjakannya di sini teman-teman. Nah, ini tanjakan lagi teman-teman. Dan ramai banget ya. Ternyata orang-orang lewat tanjakan ini, tapi memang rata-rata tuh mobil sedan semua. Itu ya, bukan mobil truk, bukan mobil bus gitu ya. Kebanyakan sih mobil sedan semua ya yang nanjak di sini ya. Tuh bisa dilihat. Mobil sedan semua teman-teman. Memang mantap kali. Nih, tanjakan lagi teman-teman. Hihi. Nah, ini mobil bus, mobil truk ini nih. Truk tangki nih. Iya, baru plong ya kan. Monyetnya gede-gede. Gede tuh, lihat tuh. No. Tuh mobil truk juga teman-teman ya. Udah mulai dingin ya? Udaranya. Iya, pantatnya merah-merah ya. Monyet jambu kali itu. Mantap kali memang untuk udara di sini teman-teman ya. Sudah mulai dingin teman-teman ya. Untuk daerah sini ya sudah mulai apa ya namanya ya, dingin ya, seger. Udaranya seger banget di sini. Mantap sekali di sini. Selamat jalan ya. Selamat jalan dari mana nih? Kita lihat dulu. Selamat jalan dari, kita masuk ke Kabupaten Solo ya teman-teman ya. Tapi ini selamat datang ya. Togo Solo. Solo nan indah ya. Dari kabupaten ini ya, Padang Pariaman ya. Sudah keluar dari Kabupaten Padang Pariaman teman-teman ya. Kita masuk ke Kabupaten Solo ya teman-teman. Jadi di Solo ini memang apa ya, terkenal dengan beras Solonya ya, berasnya yang sangat-sangat berderai ya, tapi enak banget teman-teman ya untuk berasnya ya. Asli enak banget teman-teman berasnya teman-teman ya. Tapi kalau saya sih tipe suka berasnya begitu ya teman-teman, yang beras Padang, beras Solo gitu ya. Nggak tahu teman-teman, mungkin yang di Jawa mungkin lebih suka beras ini ya, apa namanya, beras pulen gitu ya, beras pandan ya, beras pulen gitu ya. Kalau saya sih lebih suka beras Solo teman-teman ya, beras Padang gitu loh, karena enak gitu loh rasanya. Apa ya, dia berderai, jadi kalau dia buat nasi Padang itu dia lebih apa ya, lebih menyerap gitu loh sama kuah-kuahnya gitu ya, jadi lebih mantap gitu loh daripada beras yang apa namanya, yang pulen gitu ya teman-teman. Dan untuk beras Solo juga mahal-mahal ya teman-teman ya. Itu 5 kilo setahu saya tuh sampai 2.000 ada tuh ya kan, yang anak Daro ya, AD sama SB itu saya lupa lagi tuh, ada AD. Jadi beras Solo tuh emang cukup mahal ya teman-teman ya untuk harga-harganya. Untuk udaranya juga dingin banget di sini, mantap. Udah mulai dingin teman-teman ya, tidak panas lagi seperti yang tadi ya, tapi kulit saya masih terbakar sih, ini masih peri-peri gimana gitu. Tapi nggak apa-apa, namanya juga kemarin cuci jaket ya teman-teman ya, jadi ya berkorban kulit, nanti putih lagi sih harusnya. Oke, lanjut lagi teman-teman ya, kita lihat ini banyak hutan ya, hutan-hutan banget ya, bukan perkebunan ya. Jadi kayak ada pohon cemara tadi ya kan, terus ada ini banyak pohon nih, atau pohon apa ya, saya lihat ini ada pohon cemara tuh, pohon cemara gitu ya, pohon cemara ya, banyak pohon cemara sih kalau saya lihat. Dan jalannya bagus banget ya teman-teman ya, nggak ada lubang sama sekali ya di sini ya, bagus banget tuh jalannya tuh ya, aspalnya cantik kali, aspalnya ya memang mantap kali ini, memang aspalnya tuh ya, bisa dilihat ya, mantap kali memang aspalnya tuh.
bagus banget aspalnya. Oh. Mantap sekali teman-teman. Untuk jalanan sudah mulai penurunan ya teman-teman ya. Jadi udah mulai menurun ini untuk jalanan ya. Jadi kita menuju ke danau ya. Danau di atas dan danau di bawah ya di Sumatera Barat teman-teman ya. Jadi nanti kita lewat danau ya. Pasti view-nya bagus banget ya. Di depan ada gunung teman-teman. Tapi nggak tahu itu gunung apa ya. Bentar. Tapi saya nggak bisa cek sih ini gunung apa ya. Pengen cek sih gunung apa itu. Asik kayaknya gunungnya. Asik banget ya. Dan ini masih jalur kuning teman-teman ya untuk jalanannya ya. Jadi bagus banget teman-teman. Ini jalan lintas nasional ya, jalan nasional ya. Mungkin bisa lintas provinsi juga yang tadi saya bilang juga ya teman-teman. Tapi menuju ke Solo nih bisa dibilang ini jalan lintas nasional gitu ya teman-teman ya. Bagus banget teman-teman untuk pemandangannya di gunung depan. Wow. Ada kayak kebun-kebun teh juga teman-teman di sana ya. Cantik kali memang. Mantap kali. Indah sekali teman-teman. Ini tali 3 juga nih depan. Cukup mengerikan ya. Bawa barang pula kan. Full. Wow, bisa dilihat teman-teman ya, banyak orang-orang yang dari bawah sini, dari Solo sini mau ke Padang, berarti kayaknya mau pulang lagi ke rumah gitu ya, bisa dibilang seperti itu ya teman-teman ya. Daripada yang dari Padang mau ke mana-mana gitu ya, dari Padang mau ke kota Solo atau ke kota Bukit Tinggi itu lebih sedikit ya teman-teman ya. Jadi banyak kan sepertinya ya, saya kesimpulkan ya, itu banyak orang kerja di kota Padang teman-teman ya. Jadi makanya mereka mudik dulu pulang kampung ya. Nanti kalau udah selesai lebaran seperti ini, mungkin H-2, H-3 gitu ya teman-teman, mereka sudah mulai balik lagi menuju ke kota perantauan gitu ya teman-teman ya. Untuk mulai merantau lagi seperti itu. Nah, kita udah sampai nih di mana nih ya? Nih jatuhnya nih Lubuk Selasi. Kita sampai di Lubuk Selasi teman-teman ya, Provinsi Sumatera Barat teman-teman. Ya, Lubuk Selasi. Kelihatan gunung teman-teman di depan ya. Sangat-sangat cantik ya gunungnya ya, indah sekali. Sebelah kiri ada Masjid Haji Alisma, apa tuh nggak kebaca ntar. Alisma Alius ya. Alisma Alius ya. Masih lanjut terus teman-teman ya untuk perjalanan kita, dan sangat-sangat terik ya, walaupun panas ya tapi terik banget teman-teman. Apa ya, udaranya tetap dingin ya, terik tapi ya, ITP ya, PMB di Damar Shaker ya, Bukit Subang ya. Ada sungai-sungai begitu ya teman-teman ya, bagus sekali teman-teman. Terik juga mataharinya. Semoga ada awan yang tutup dikit lah gitu ya, biar nggak kepanasan. Padang bosku, Sumatera Barat. Tuh gunungnya, indah sekali gunungnya. Tapi itu gunung apa ya? Penasaran sih itu gunung apa. Jadi di Indonesia ini, apalagi apa ya, pokoknya di seluruh Indonesia ya, itu kebanyakan banyak gunung ya teman-teman ya. Jadi gunung apa aja ada gitu ya teman-teman ya, yang aktif, yang non aktif ya, yang apapun lah, aktif non aktif, terus apalagi ya, banyak lah pokoknya. Ada gunung-gunung batu juga ada ya, gunung yang tebing-tebing, yang bukan vulkanik ya. Ada gunung yang karena tabrakan lempengan tektonik gitu ya teman-teman ya. Jadi macam-macam teman-teman ya gunung-gunung di Indonesia ya. Dan yang saya tahu tuh Jawa juga banyak gunung ya, Sumatera juga banyak gunung gitu ya. Cuma yang Kalimantan doang teman-teman ya, yang gunung apinya tuh sangat-sangat sedikit. Yang saya tahu tuh gunungnya itu karena dia tabrakan tektonik ya, tabrakan antar lempeng ya, itu makanya dia menciptakan gunung. Tapi bukan gunung berapi, bukan gunung vulkanik ya, tetapi gunung tektonik bisa dibilang gitu. Indah sekali teman-teman ya untuk pemandangan di Bukit Selasi ini ya. Kita belok kanan teman-teman.
diarahkan peta belok kanan. Oke, belok kanan teman-teman. Ke tepian danau teman-teman ya. Nanti kita tepi danau tuh lake di atas gitu ya. Sebelahnya juga ada lake di bawah gitu ya. Jadi danau di atas dan danau di bawah gitu ya teman-teman ya. Ini jalannya bagus banget teman-teman ya, masih garis kuning ya, dan aspalnya sangat-sangat bagus, mulus juga ya. Wow, indah sekali pemandangannya dan benar-benar hutan sekali teman-teman ya. Paling cuma adanya tuh pertanian teman-teman ya. Ini seperti ini, nggak tahu tuh pertanian apa ya. Dan tipis-tipis juga, nggak full pertanian juga. Wow. Panasnya sih sebenarnya teman-teman yang nggak tahan ya. Keren banget teman-teman, beneran dah. Tuh, itu kebun teh ya, itu ya sebelah sana tuh kebun teh teman-teman. Indah sekali teman-teman ya untuk pemandangannya ya. Walaupun panas terik seperti ini ya, tapi jalanannya indah banget tuh. Jalanannya warna kuning ya, jalan aspal seperti itu ya teman-teman ya. Terus depannya langsung itu, wah, kebun teh teman-teman ya, sangat-sangat indah sekali. Wow. Hihi, gila itu keren banget. Beneran deh, ini kan gunung ya. Itu gunung apa gitu nggak tahu ya, tapi kayaknya nggak ada pucuknya ya. Wangi durian juga teman-teman. Banyak pohon durian kali ya di sini ya. Pohon durian ya, mana ada pohon durian nggak nih sini? Wow. Jadi pengen makan durian lagi teman-teman. Wangi durian soalnya. Itu kebun teh ya kan, bener kan kebun teh tuh. Cantik kali memang. Indah sekali teman-teman pemandangannya ya, kebun teh. Bisa lihat di depan teman-teman. Wow, cantik sekali. Ini cantik kali loh. Beneran dah. Hah? Tapi lama hidupnya. Nggak apa-apa. Pelan-pelan aja. Ih, cantik kali. Serius deh. Di Solo teman-teman. Ya. Wow, cantik kali teman-teman, beneran deh. Indah sekali di sini. Wow. Makan jagung. Halo. Makan jagung dulu teman-teman. Terus itu kebun teh teman-teman ya, di sana. Kebun teh, semua kebun teh. Jalan.